ini tak ku mengerti. Kau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Katakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, yes. Rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Engkau yang percaya katakan, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mari sama-sama bangkit berdiri dan lebih dahsyat lagi nyatakan, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu rencanamu. Dengan percaya katakan, indah bagiku. Amin, haleluya. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Kami percaya Tuhan, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagi. Sekali lagi, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Amin, haleluya. Hadirat-Mu ada bersama kami Tuhan Yesus. Bahwa kami semakin hari semakin melekat, semakin mengerti, semakin tahu bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mampukan kami Tuhan, mampukan setiap kami untuk mengerti akan kehendak-Mu. Dan kami percaya ada mukjizat yang terjadi siang hari ini. Ada kuasa Tuhan yang melingkupi kami, ada kuasa Tuhan yang memberikan kami hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Pujian penyembahan sudah kami naikkan Tuhan, dan kami tahu semua yang kami kerjakan, semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan di sorga. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu secara khusus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan hikmat-Mu turun atas hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya dipimpin oleh Roh Kudus. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Shalom, puji nama Tuhan Yesus.
Nah, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tema kita Yesus Kristus Tuhan, ya. Nah, dalam Roma 1 ayat 4, mari saya bacakan, perhatikan. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini harus kita pahami supaya kita tahu banyak orang ya, yang orang Kristen, perhatikan baik-baik, ya. Tahu enggak Tuhan kita Yesus Kristus itu? Tahu, pasti kan? Tapi perhatikan baik-baik ya. Ini banyak orang yang keliru. Ya. Dapatkah orang Kristen mengenal Tuhannya? Ini penting. Oh, saya ke gereja terus, saya terus ibadah terus banyak. Tapi, nah ini, percaya nggak bahwa Yesus itu maha kuasa? Yesus itu maha adil. Yesus itu maha besar. Benar? Amin. Ini bisa kita buktikan pada saat engkau keluar dari gereja, pada saat engkau tidak di dalam satu komunitas, pada saat tidak ada KKR, pada saat itu engkau alami namanya masalah. Percaya enggak Tuhan Yesus Kristus maha agung, maha besar, sanggup pulihkan, sanggup sembuhkan. Ini harus kuat. Banyak orang di persimpangan jalan cuma mengenal namanya saja. Ini harus pada zaman perjanjian lama itu hadirat Tuhan itu seperti tiang awan dan tiang api dan suara. Ini kita harus belajar benar-benar. Orang tidak bisa mengenal Tuhan, mereka cari semuanya, ya. Tapi Allah di dalam Yesus Kristus, bagaimana Dia mau mewujudkan orang ini bisa tahu bahwa Tuhan itu Yesus Kristus. Banyak orang tidak bisa lihat. Nah, nabi-nabi sudah diutus semuanya untuk membantu menyatakan kepada semua umat manusia, para nabi semuanya. Tapi para nabi kan tidak sempurna, terus diutus dari perjanjian lama sampai masuk ke perjanjian baru. Turunlah Yesus untuk mewujudkan dirinya, dilihat oleh manusia, bisa dinyatakan oleh keadaan Dia hadir. Nah, zaman ini, ya, Yesus naik ke surga. Dia harus naik ke surga. Dia mati di salib. Tapi tidak bisa maut itu menguasai Yesus. Dia bangkit dan Dia hidup. Dia curahkan Roh Kudus. Roh Kudus ada bersama kita. Itu wujud yang Yesus nyatakan. Natal nanti ini wujud, bukan bayi lagi, Yesus berdaulat. Jangan kita rayakan Natal seperti Yesus tidak mampu, seperti bayi. Tapi Yesus itu Allah, itu yang harus kita yakinkan. Kapan kita yakin? Waktu kita berdoa, waktu kita baca firman, waktu kita dengarkan firman-Nya ini. Nah, ini yang kita harus yakinkan. Jadi kalau alami masalah, ada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita tahu ada kehadiran Tuhan Yesus, engkau tidak usah khawatir, nggak pusingin. Siang-siang tidak pusingin pakaiannya, ya siang ya, nggak mikir, tidak mikir susunya, minumnya, siapa yang kasih? Orang tuanya pasti berdaulat, kasih dia yang terbaik. Tidak mungkin dikasih makan air comberan. Ini kita pengenalan dulu dalam sistem keadaan dunia saat ini. Anak itu bergantung kepada orang tua. Kalau orang tuanya bejat, ya dibuang anaknya. Ya, beberapa saat ketemu anak bayi di dalam kardus. Itu. Tapi orang tua yang mewujudkan karakter ilahi, kasih, nah itu
Orang justru lihat, wow, Tuhan tuh banyak. Apa yang menjadi Tuhanmu? Di Banyuwangi itu ada nama Tuhan. Bener. Bisa cek Google itu, nama Tuhan ada di Banyuwangi. Tapi bukan itu. Nah, Yesus turun ke dunia ini dia bukan Tuhan yang berdaulat. Dia seperti manusia. Waktu dia bangkit, dia naik ke surga, semuanya nyata dilihat oleh manusia. Dari dia kelahiran, orang bisa melihat. Dari dia naik ke surga, semua manusia bisa melihat. Itu wujud nyata, sehingga kita bisa mengekspresikan Tuhan Yesus. Tetapi kenapa orang Kristen itu kadang kalah? Yaitu karena tidak percaya. Sudah banyak pakai pikir, terlalu pinter, sampai ke minter. Banyak gak orang Kristen pinter? Pinter. Tapi perhatikan, ya, saking pinternya tidak percaya sama Tuhan. Nah, anak-anak itu segala wujud kita. Anak-anak sebagai wujud kita lihat bagaimana orang tua itu memberikan yang terbaik. Anakku tidak mau makan, dicarikan susu formula yang bisa bikin nafsu makan, diberikan. Mana mikir dia berapa belinya, berapa harganya, nggak ngurus. Pokoknya aku lapar dapat makan. Nah, percaya tak kita sama Yesus? Waktu engkau lapar, Tuhan berdaulat. Dia Allah Bapa kita. Dia pasti mencukupi segala kebutuhan kita. Ini harus percaya. Amin. Saya sudah 40 tahun loh Kristen. Iya, karaktermu harus sama seperti Tuhan. Bergantung. Tuhan pasti tolong kita. Aku pintar loh kerja, bergantung sama Tuhan. Percaya. Anak-anak bukan aneh kalau bergantung sama orang tua. Nanti kalau sudah kayak Joy masih mama mimi, itu bahaya. Kalau masih kayak siang-siang lucu. Amin. Kadang kita itu kayak gitu. Tuhan ingin kita dewasa. Karakter ilahi itu, Tuhan itu yang kita ini sebagai Tuhan di dalam rumah tangga kita. Anak-anak kita bisa tahu, istri kita bisa tahu, keluarga kita bisa tahu bahwa kita ini penuh dengan kasih ilahi. Itu Tuhan Yesus. Amin. Transfer. Banyak orang keliru di situ. Justru Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, dia naik ke surga, dia curahkan Roh Kudus. Roh Kudus itu ada bersama kita. Dia janji akan mencurahkan Roh Kudus. Dia janji, Immanuel itu janji, bukan kontrak. Perhatikan, ya. Makanya ini ada beberapa yang akan menikah. Kristanto, Fani, dari Bram sama Yudit, ya. Sebentar lagi Dani sama Ivo, nah, saya lupa ya. Nah, perhatikan baik-baik. Orang yang menikah itu janji, ya, bukan kontrak. Kalau kontrak 3 tahun buyar, cari lagi kontrakan baru. Nah, itu. Jadi kalau engkau sudah janji, ingat janjimu. Tuhan janji sampai mati di atas kayu salib. Dia hidup dan dia buktikan janjinya sama kita. Janji yang hidup dengan penuh harapan. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan. Aku memberikan kau hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Itu Tuhan. Itu Allah. Ya, makanya kita harus tahu. Banyak orang, ya, kalau di dalam tradisi perjanjian lama, ya, itu dalam 10 hukum yang Musa bawa itu, hukum yang ketiga itu jangan menyebut nama Allahmu dengan hati-hati. Zaman dulu kenapa tidak berani orang nyebut? Begitu ketemu YHWH, Yahweh itu mereka sebutnya Adonai, tidak berani. Tapi kita dengan kasihnya Yesus, kita dengan lantang Yesus, Yesus, kadang kepleset juga nama Yesus dipanggil. Zaman perjanjian lama tidak bisa, mati. Saking kudusnya nama itu, mereka tidak berani menyebut nama. Kenapa mereka tidak berani menyebut nama Yahweh?
Karena kalau ada dosa, habis. Nah, zaman Yesus, zaman kasih karunia, engkau mau menyebut Yesus bagaimanapun, Yesus tetap kasih. Itu penting. Ya, mau nyebut nama apapun, itu semuanya yang penting arahnya satu, pencipta langit dan bumi. Banyak orang memanggil-manggil nama yang beda-beda, panggil pencipta boleh, panggil penguasa boleh, kan macam-macam. Boleh, mau panggil apa? Lewangi boleh, mau manggil teteh manis boleh, macam-macam istilah. Ya, mau panggil Gusti, oke. Tapi yang asalnya kita tahu siapa itu. Yesus, pencipta langit dan bumi. Oleh sebab itu kita sadari dulu, setiap kehidupan kita itu Yesus berdaulat. Dia apa? Waktu dibaptis, ya ini yang bisa diketahui, dia keluar, langit terbuka, ada burung merpati, itu Roh Kudus. Dari surga terdengar suara, inilah anakku yang aku kasih, ikutilah dia, turutilah dia. Dari surga loh kedengaran suara Tuhan. Sekarang yang kita dengar suara apa? Suara corona, suara covid, suara apa lagi yang bikin engkau takut? Salah. Justru kebisingan suara itu engkau tolak. Yang engkau dengar suara dari surga, suara firman, suara yang damai sejahtera, suara kemenangan, suara yang memberikan damai sejahtera, ketenangan itu. Ya, yang kita dengar sekarang banyak suaranya itu. Nggak percaya buka TV di sini, suara TV itu keluar, pembunuhan, perampokan, macam-macam. Ya, jarang orang bisa mengerti, pahami. Saking bisingnya suara-suara dunia itu, kita lupa ada suara Tuhan dari surga sedang memberkati kita. Kalau engkau bisa tangkap suara ini kan juga begitu. Kita siaran ke apa? Secara online begini, itu suara Tuhan. Kalau engkau tangkap, engkau diberkati. Kadang kita lebih dominan suara-suara dunia itu yang mengisi telinga kita ini. Suara ketakutan, suara kekhawatiran. Nah, saya kasih tahu, kalau namanya Tuhan, suaranya itu damai sejahtera. Damai sejahteraku ku tinggalkan buat kamu. Itu suara Tuhan. Kalau suara iblis itu suara kehancuran, suara yang bikin engkau berantakan semuanya. Oleh sebab itu mari kembali lagi kita dengarkan suara Allah, suara Tuhan. Ya, dalam Yohanes 1 ayat 14. Ya, kita buka Yohanes pasal 1. Harus tahu suara Tuhan, jangan suara-suara asing yang lain yang membuat engkau ketakutan. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, lihat, firman ini jelas arahnya itu firman yang menjadi daging. Yesus itu turun dari surga. Kenapa? Banyak yang diutus, semuanya gagal. Ya, bukan gagal secara keseluruhan, tapi mereka karena tidak sempurna, ya, mereka tidak bisa menunaikan tugas dari Allah Bapa yang di surga. Sehingga dengan mengambil satu keputusan, Dia yang Maha Kuasa turun ke dunia. Ini Natal sebentar lagi, tanggal 25 Desember. Ayo siapkan hati kita supaya Natal ini benar-benar membawa kita kepada satu pengertian. Yesus itu datang ke dunia ini tidak nganggur. Yesus datang ke dunia ini supaya kita merasakan kedaulatan Allah. Lihat kalau kedaulatan Allah, ya, Dia tahu siapa Bapaknya di surga. Setiap Yesus selalu melakukan mujizat. Setelah mujizat kesembuhan terjadi, setelah mujizat orang mati bangkit, Yesus nyingkri, keluar cepat-cepat lari. Baca di Alkitab, semuanya baca Alkitab, nanti ketemu itu. Ya, setiap mujizat Yesus. Kalau di Surabaya
Kalau orang bikin tumpang tangan langsung bangkit, orangnya tidak lari loh di sini. Bisa paham ya? Kalau Yesus begitu ini bangkit dia lari. Karena apa? Dia tidak mau mencuri kemuliaan Allah. Jadi hati-hati. Kalau sudah doakan sembuh, bukan urusanku, bukan saya, Yesus. Itu loh Yesus lakukan. Itu loh ya orang yang benar-benar dia sempurna, perfect, tidak ada mencuri kemuliaan Allah. Kalau kita, KKR, sembuh semua, mulai diinterview semuanya. Siapa yang sembuhkan kamu? Pak Ferry. Nah ini. Bisa paham ya? Paulus juga begitu. Jangan, saya ini manusia biasa, sembahlah Allah. Itu manusia sekarang kan beda, kepengen dihormati. Jangan, biasa saja, kita biasa saja. Kamu hormati, kamu akan menjatuhkan orang itu. Makanya saya cuek aja, kirim WA, orang mau amin terimalah, orang tidak amin saya tidak boleh sakit hati. Kurang ajar ini orang dikirim WA tidak jawab, tidak ada. Amin. Saya tidak itu, pokoknya saya kirim. Engkau terima, engkau aminkan, mukjizat pasti terjadi. Itu doa kita bersama, bukan doa saya pribadi, itu doa syafaat. Waktu engkau aminkan kita, doa syafaat itu naik. Mukjizat pasti terjadi. Percaya itu. Jadi saya kirim itu, saya tidak menantikan, wah kalau tidak jawab saya sakit hati, tidak. Nah Tuhan begitu, dia sudah perintahkan. Engkau percaya, engkau sembuh. Engkau udah percaya, sudah lewat. Nah itu setiap Tuhan Yesus lakukan, dia selalu setelah terjadi mukjizat dia langsung keluar. Itu Tuhan. Itu Tuhan yang sempurna. Dia tidak mencuri kemuliaan Allah. Tidak mau Yesus. Nah kita juga harus seperti itu. Dunia ini hidup, tapi mati pengharapan. Kadang kita juga hidup, hilang harapan, putus asa. Kok begini kembali? Kalau kita tahu janji Tuhan, ya dan amin, engkau tidak usah khawatir. Hari ini engkau belum ditolong, pasti Tuhan tolong. Immanuel, dia janji, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Jangan samakan dengan yang lama ya. Roh Kudus itu bisa tinggalkan kita, bisa. Tapi dari kita dulu. Dia sudah janji, dia tidak akan ingkari. Manusia janji, bisa ingkari. Janji berbulan madu, hanya mimpi. Amin. Makanya ayo, tidak usah jauh-jauh ke pantai Kenjeran itu aja, duduk lihat ikan, kan enak. Makanya ayo, ini sudah banyak yang jenuh ya, banyak yang jenuh, pikirannya jenuh, ambil waktulah liburan sedikit, tidak usah jauh-jauh. Jadi jangan engkau sibuk. Kalau sudah banyak sibuk di kerjaan, engkau pasti lupa ibadah. Kalau engkau disibukkan dengan proyek, engkau akan lupa akan kedaulatan Tuhan. Kerja boleh, ya, ada waktunya istirahat. Sabat itu harus ada di dalam keluargamu. Kalau tidak ada hari Sabat, honghiam, Tuhan aja perlu istirahat. Nah kita juga gitu, ya. Justru kematian dunia inilah maka Yesus Kristus turun. Dunia hidup tapi mati. Enggak, dunia hidup tuh ya mati semua, tidak punya pengharapan. Kita bisa lihat luarnya saja, dalamnya itu menderita. Nah sekarang kita harus rubah. Yesus ada di dalamku, kenapa aku susah ya? Kenapa aku mesti susah? Orang dunia bingung. Orang yang Kristen yang percaya, lututmu pakai, lututmu bertelut, lidahmu mengaku Yesus Kristus Tuhan, selesai. Kalau engkau masih sombong, engkau masih bisa, Tuhan tidak akan bertindak. Ya. Lihat waktu
peperangan Yosua mereka, Musa tangannya turun, semua tentara-tentara Israel itu kalah semuanya. Begitu dia angkat lagi semuanya menang. Nah, waktu kita angkat tangan ke surga, keluargamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, Tuhan turun tangan. Jadi jangan mengandalkan kekuatanmu untuk dunia saat ini. Banyak orang sudah pakai pikiran, kepintaran, ya, smart. Tapi perhatikan, kepintaran tanpa kasih sombong, marah kalau dia kalah, ya. Kepintaran tanpa kasih itu bahaya. Begitu kalah, ngamuk, marah, ya. Pemilihan di sini aja pengurus bersaing, kalau kalah marah, kok tidak saya, kok ini, kan gitu. Apalagi dunia kita lihat, ya, kalah marah. Kenapa? Yesus, ya, tidak pernah mau marah walaupun kita tidak mengakui dia. Tidak pernah marah walaupun kita cuek sama dia. Engkau tidak mau percaya urusanmu, tapi dia tetap janji, aku menyertai engkau. Itu dia tidak bisa ingkari. Jadi Tuhan itu berdaulat. Makanya kita harus tahu Tuhan mana yang kita sembah itu. Kita harus tahu, oh, Tuhan Yesus siapa Tuhan Yesus itu. Kalau saya bentangkan itu tidak selesai kita. Tapi yang sederhana, Yesus itu kasih. Kalau engkau punya kasih, karakter kasih di dalam hidupmu, orang dalam rumahmu tahu makan kasih itu kasih Kristus. Pasti mereka akan hormati, hargai. Amin. Wajah jelek tapi hati baik, daripada wajah cantik ganteng tapi hatinya, nah itu. Amin. Biar wajah pas-pasan, yang penting hati Kristus. Iya, jangan wajah security, hati Hello Kitty. Nah, itu. Iya kan? Kita ini percaya Tuhan itu yang kita sembah itu Yesus Kristus. Banyak orang Tuhannya apa? Tuhannya bisa perutnya makan terus, yang diperhambakan tuh Tuhannya. Tapi kalau Yesus itu Allah, dia berdaulat atas hidup kita, ya. Segala yang mati pasti hidup kembali karena Yesus. Makanya dunia mati, harapan kita mati, ya. Harapan kita mati, tapi Yesus Kristus berikan hidup. Semua hidup melalui kebangkitan Yesus Kristus. Segala yang mati hidup. Usahamu yang mati hidup, yang gagal bangkit lagi. Ini yang kita percayakan. Yang berurusan dengan kehidupan itu Yesus. Lazarus yang mati dikubur, batunya itu bisa berapa, mesti 4, 5, 6 orang baru bisa bergeser. Tapi lihat, batu itu disingkirkan oleh Yesus. Nah, banyak batu yang menghalangi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Banyak. Oleh sebab itu batu ini harus kita singkirkan melalui kita iman dan doa kita. Terus berdoa. Belum terjadi terus berdoa. Belum terjadi terus berdoa. Sampai kapan tidak tahu. Benih doa mana yang akan tumbuh kita tidak tahu. Tuhan yang akan tumbuhkan. Tapi pada waktunya, waktu engkau butuh, oh engkau sudah berdoa yang lalu, itu akan diambil untuk menutupi segala kekurangan itu, dan engkau merdeka. Ini, jadi jangan khawatir orang ketemu orang panik, tenang dulu, ingat, ya. Janji Tuhan ya dan amin. Kalau dia janji berkati, sudah. Kita jangan pakai pikiran kita lagi. Pikiran kita ini jahat, maunya menang sendiri. Percayalah saya, kalau pikiran kita maunya menang sendiri, tidak mau kalah. Aku tidak salah, kamu yang salah. Nah itu, ini pikiran kita. Tapi kalau pikiran Kristus, salah tidak salah, aku penuh dengan kasih. Yang salah ditutupi dengan kasih. Amin. Kasihnya jangan luntur. Engkau janji, ya, nanti yang pemberkatannya kau janji loh, ya,
Itu penting. Nah, kita juga sama Tuhan. Tuhan janji, Dia tidak pernah ingkar, pasti diberkati. Yakinlah itu. Wujud daripada Kristus itu adalah Allah yang berdaulat, yang bisa kita lihat. Dan Dia ada bersama kita, satu demi satu. Kalau engkau tata doamu, tata ibadahmu, tata hidupmu, satu demi satu, Tuhan genapi firman-Nya, engkau pasti diberkati. Engkau diangkat naik dan bukan turun, dijadikan kepala dan bukan ekor. Apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Itu tata hidupmu sekarang. Yang lalu biarkan berlalu. Sekarang tata hidupmu, satu demi satu, disiplin di dalam hidupmu, tata semuanya. Oke. Amin. Yang berantakan yang berapa jam yang lalu, mulai ditata dengan baik, dengan kasih Kristus, dengan kekuatan ilahi. Tata satu demi satu. Ya, yang marah cukup stop sampai sekarang. Jalan ke depan, jangan marah lagi. Ya, jangan ada lagu yang siapa? Cangcuter. Mamaku marah-marah, papaku marah-marah. Loh, Gesia bisa nyanyi ya? Amin. Suamiku begitu. Jangan marah, tata hidupmu. Biar suamimu melihat dirimu adalah wujud Kristus Yesus yang ada, yang penuh dengan kasih. Mencekno, biar, yang penting tidak mencekni. Amin. Istrimu lihat hidupmu, lihat karakter firman itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan dan firman itu adalah Allah. Anak-anakmu lihat kamu itu bukan monster, tapi lihatmu penuh dengan belas kasihan, penuh ada kasih ilahi. Ini tata kembali hatimu itu. Bagaimana waktu mulanya engkau jatuh cinta, semuanya indah. Amin. Ada yang sini pacaran marah-marah? Dan nih ada. Enggak ya? Pasti sayang. Amin. Kristanto juga pasti sayang kan? Nanti sudah 3 bulan, 6 bulan harus tetap sayang. 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun harus tetap sayang. Amin. 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 Ini ada yang tidak amin ini. Hong Hiam ini. Amin. Terjadi. Suamiku suka marah-marah. Tidak apa-apa, sabar loh. Kasihmu, kesabaranmu keluarkan. Itu Tuhan. Karakter ilahi itu Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Jangan Tuhan marah-marah. Amin. Tuhan marah-marah itu iblis. Karakter dagingnya. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau kemarin marah, stop, itu kemarahan terakhir. Kalau engkau benci, stop, itu kebencian terakhir. Kalau itu dendam, stop, itu dendam yang terakhir. Dan sekarang saya bebaskan pengampunan, saya bebaskan semuanya. Tuhan pasti pulihkan keadaanmu. Amin. Alangkah indahnya kalau semuanya damai. Betul enggak? Indah kan? Coba ada satu yang cemberut di sini. Suasananya itu mencekam. Kayak mau perang aja, sungguhan. Hadirat Tuhan itu tidak bisa dibohongi. Ada satu yang tidak benar, itu tidak bisa. Hadirat Tuhan semuanya harus kudus, semuanya diberkati. Tidak ada Tuhan berkati yang sebelah sini, sebelah sana nggak diberkati. Semuanya pasti diberkati. Kalau engkau tangkap firman-Nya, engkau tunduk kepada firman-Nya. Oleh sebab itu mari hari ini biarlah karakter Tuhan itu ada bersama kita. Kita juga jadi Tuhan. Tuhan bukan seperti Allah Bapa, seperti Yesus di dunia ini. Dia Tuhan, orang sebut dia Tuhan, tapi dia belum menjadi yang berdaulat. Waktu dia naik ke surga, itulah dia sebagai Allah, dia berdaulat. Nah kita ini juga gitu, harus jadi Tuhan di dalam rumahmu. Supaya engkau memberkati anak-anakmu, memberkati suamimu, memberkati istrimu, memberkati mertuamu, memberkati tetanggamu, bahkan memberkati blackimu. Amin. Perhatikan baik-baik. Untuk zaman sekarang ini, ya, lebih sayang mana antara kucing angora sama istrimu? Itu hati-hati loh.
Lebih sayang mana? Kucing Angora atau istrimu? Atau suamimu? Pencinta kucing Angora. Coba selentik kucingnya. Perang dunia itu. Lebih sayang kucingnya. Anjing lagi. Lebih sayang mana? Ini bahaya, hati-hati kita mentuhankan siapa. Jadi perhatikan, Yesus itu mau kita itu hidup di dalam kelimpahan. Rumah tanggamu hidup, damai sejahtera semuanya. Amin. Suami istri damai. Jangan lukai. Jangan saling menyakiti. Ayo saling mengasihi. Tak bisa ya rasanya ini penghabisan titik darah, penghabisan. Salah. Engkau sedang dipengaruhi satu kekuatan yang salah. Kalau kekuatan dari Tuhan Yesus, engkau pasti penuh dengan kasih. Yesus tidak perlu kita tidak melakukan itu. Dia tetap kasih. Engkau mau ingkari, Yesus tetap kasih. Karena dia tidak bisa ingkari janjinya. Engkau tidak mau berdoa, Yesus tetap kasih. Engkau tidak mau datang ke gereja, Yesus tetap kasih. Dia tidak bisa ingkar janji. Oleh sebab itu mari kita yang sudah berjanji, suami istri khususnya sudah berjanji, jangan ingkari. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang mulai, kau yang kacau. Amin. Bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Jangan lihat rumput tetangga. Rumput tetangga hijau, tapi di dalamnya itu banyak kutu. Kita enggak tahu. Sama semuanya. Aku enggak cocok sama suamiku. Ya, kalau cocok itu namanya sejenis. Amin. Justru enggak cocok itu jangan buat alasan untuk cekcok. Banyak orang keliru ini yang akan menikah ini enggak cocok semuanya. Kristanto sama Fani enggak cocok. Kristanto cocok sama Pak Ferry. Bener gak? Ya bajunya sama pas ya. Bener ya? Jadi kalau sudah menikah, sudah masuk itu, jangan ngomong aku ndak cocok loh. Salah, janjimu gombal. Engkau janji loh di hadapan Tuhan. Jangan lupa janjimu. Amin. Tuhan juga begitu. Tuhan ndak lupa janjinya kok. Dia tidak akan pernah terlambat menolongmu. Selalu tepat waktu. Ada apa? Berseru. Berseru dan memanggil namanya. Amin. Waktu engkau berdoa, Yesus dekat. Kita tok yang terasanya jauh. Yesus tidak jauh, dia ada di hatimu. Bangunkan Yesusmu. Mukjizat pasti terjadi. Kalau engkau biarkan Yesusmu tertidur, gelombang datang semuanya. Murid-murid alami ada Yesus tidur dengan nyenyak. Waktu mereka memanggil Yesus, Yesus juga bangun. Tenanglah, tenang, teduh. Kenapa tidak pakai itu? Engkau lupa Yesus itu Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Jadi spesifik ya. Tuhan. Oke, Tuhan yang mana? Ya, kalau di WA saya tidak terus itu karena banyak teman-teman yang lain juga. Tapi saya punya doa. Tuhan Yesus Kristus. Jadi kok Pak Sumianto tidak tulisin Tuhan Yesus Kristus? Karena banyak teman-teman kita yang lain. Bahkan mereka lebih hebat lagi. Dia jawab dengan cara mereka. Puji Tuhan. Amin. Tapi satu saat dia sudah mendengar kebenaran firman itu. Dan itu akan jadi kekuatan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tahu saya Kristen. Tapi bagaimana WA itu bisa universal? Supaya bisa diterima oleh mereka semuanya. Saya kasih tahu. Ya, malah mereka semangat sekali dibandingkan orang yang percaya Yesus Kristus. Waktu menjawab membalas WA itu. Saya tidak peduli. Ya, pokoknya mereka jawab, makanya sudah gitu saya tidak baca tunggu jawaban, tidur dulu. Tadi pagi tidur dulu, sudah selesai. Ya. Nah ini penting supaya kita jangan mencuri kemuliaan Allah, karena Yesus itu berdaulat atas hidup kita. Oke, ya, janjinya ya dan amin. Bagaimana janji kita dengan pasangan hidup kita? Harus ya dan amin.
Amin. Pak Yulianto sudah berapa tahun? Cik ingat berapa tahun? Baru kemarin pesta nikah tuh? 36. Cik Wah. Bu Neni. Pak Chandra. Sama Pak. Tahu jawabannya beda 40 deh. Yang muda. Jonathan berapa? Oh, masih ingat ya. Kalau dia lupa dijewer ya. Amin. Tidak gampang lo lewatinya itu. 37 tahun itu. Ada air mata, ya, ada sakit hati, ada kecewa, ada ngamuan. Tapi lihat, ya, anak cucu diberkati semuanya. Karena Yesus. Amin. Saya baru 3 bulan udah cerai. Nah ini. Bukan di sini. Bukan di sini. Di sini tidak ada. Sana lihat. Banyak tau di luar itu kita lihat. Baru sebulan. Loh, kok gampang banget. Janjinya ini apa? Cuy papu hau. Kalau sudah janji, ingat janjimu. Suamiku suka gini, enggak apa-apa. Ya. Pipi kananmu ditampar, kasih pipi kiri. Nih, tampar lagi. Sampai kamu puas. Itu kasih. Gak mudah lakukannya itu. Engkau menyalipkan dagingmu. Sayat dagingmu untuk sebuah kasih. Amin. Yesus bukan empati, tapi Yesus pengganti. Beda empati. Aduh sakno ya, sakit ya. Dia sakit. Saya cuman kasihan saja. Ya. Yesus sakit. Ditombak, dipaku, dia alami supaya kita tidak sakit. Itu Yesus. Ya. Sama orang tua juga kalau wujudnya kasih, waktu anaknya sakit, bingung orang tuanya. Aduh Tuhan, jangan anak yang sakit, biarkan aku yang sakit. Ada enggak begitu? Ada? Waktu anaknya sakit? Cilian? Iya. Waktu Agus sakit, bingung kok. Bingung. Nggak ketawa-ketawa, oh bagus ya. Lu nggak begitu. Iya. Waktu Pak Agus sakit tuh, Grace kena cacar kan bingung ya Pak Agus ya. Nggak ketawa-ketawa, ih bagus ya cacarnya. Nggak gitu. Tak periksakan ke dokter Susi kalau gitu. Itu empati. Empati. Ya. Tapi Yesus pengganti. Engkau susah, Yesus sudah ambil kesusahanmu. Dia gantikan kesusahanmu dengan sukacita. Waktu engkau sakit, Yesus sudah ambil sakitnya itu. Makanya oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Dia ambil, itu pengganti. Kutuk, Yesus ambil supaya engkau merdeka. Itu Tuhan. Oleh sebab kita mesti mengenal Tuhan kita itu, Yesus Kristus. Jangan ragu. Amin. Nah, apa? Siang ini kembali lagi kita dekatkan diri dengan Tuhan. Jangan ikuti karakter yang setan beberkan. Kemarahan, pencidraan, sakit hati, dendam. Buang semuanya itu. Munculkan karakter ilahi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan. Itu loh penguasaan diri. Amin. Jadi kalau yang sudah paham firman Tuhan, ayo dirubah. Tata kembali hidupmu sebagaimana engkau menatanya dengan baik. Dari awal semuanya, planningmu bagaimana, pasti hadirat Tuhan turun membimbing engkau akan lihat mukjizat pasti terjadi. Amin. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan kalau firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Hati-hati ya, dalam nama Tuhan Yesus.
bukan dalam nama Daniel, gak ada, kacau nanti. Dalam nama Tuhan Yesus pasti mukjizat terjadi. Amin. Oleh sebab itu mari ya, yang marah stop hari ini saja. Ya? Jadi tidak dengar lagi ke depannya, tidak ada yang marah-marah lagi. Semuanya damai sejahtera. Amin. Kita kepengen gitu. Kita tidak kepengen jumlahnya banyak, bikin pusing. Biarlah jumlah ada begini, semuanya ada damai sejahtera. Semuanya saling menasehati, semuanya saling jaga, semua saling menghormati. Jangan lagi ada marah, jangan lagi ada duka. Semuanya adalah sukacita. Keluarkan semuanya, satu demi satu, semua keluar kebahagiaan itu. Orang lain menikmati. Keluarkan kasih itu, orang lain menikmati. Keluarkan kesabaran itu, orang lain menikmati. Dapat semuanya, semuanya damai aman. Waktu di sini aman, di mana ada kesatuan ini unity. Wow, keren toh? Namanya power of unity. Kekuatan kesatuan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu harus terjadi. Ya, tapi dihancuri dengan COVID. Bersatu engkau COVID. Kena COVID kacau semua kan? Memisahkan yang satu, dicerai berai. Tapi kita tidak mau. Jemaat Gereja Allah Baik House of Prayer, engkau bersatu, engkau teguh, penyakit berlalu semuanya. Bersatu. Amin. Jangan diceraikan yang begitu. Sekarang gampang sekali. Suami kena COVID langsung diceraikan dari istrinya. Bahaya nggak? Ini kutukan. Kita tidak mau. Kita tetap bersatu di dalam hadirat Tuhan. Tuhan luputkan semua COVID ini. Sebentar lagi kita lihat musim ini pasti berlalu. Yang datang semuanya damai sejahtera. Dari kita yang berdoa, dari kita yang bersatu, dari kita yang ada tanda darah Yesus, kita diluputkan dari segala sakit penyakit. Itu firman Tuhan tidak pernah keliru. Di mana ada kesatuan, di situ berkat dicurahkan. Nah, oleh kekuatan yang aneh ini yang akan menghancurkan iman orang Kristen itu. Makanya saya tidak takut sama COVID. COVID yang harus takut sama saya, karena ada Yesus di dalam saya. Ini ikrar kita, iman kita. Sekalipun dagingku dan hatiku, Yesus tetap Tuhanku. Jadi jangan takut dengan COVID. Takutlah sama Yesus. Ya, itu memisahkan loh. Ini bahaya rohnya itu. Memisahkan, menghancurkan. Akhirnya apa? Orang hancur semuanya, ngenes. Tapi bersatu. Rumah tangga bersatu. Doa kita bersatu. Naikkan syafaat. Tuhan Yesus pasti berkati kita. Tuhan Yesus pasti lindungi kita. Engkau pulang dengan kekuatan yang baru. Engkau pulang bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kita naikkan pujian. Ya, Yesus Kristus Tuhan. Pandang kemuliaan Tuhan. Imam besar agung. Pemilik hidup kita. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Katakan, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia.
kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Haleluya. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Amin. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwa dan rohku, haleluya, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, akulah karya-Mu. Katakan Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Engkau Tuhan kami tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Engkau Tuhan ditinggikan, Engkau Tuhan ditinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan,
Raja mulia dan luhur berkorban bagiku. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Kristus, Yesus Allah. Haleluya. 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 Dia Tuhan, Dia Allah, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ya Rabbi syadakana ya Rabbi. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Semua dalam hadirat Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Dia Allah. Dia Tuhan. Ada bersama kita. Ada damai sejahtera. Ada kesembuhan. Ada pemulihan. Haleluya. 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 Semua masuk hadiratnya. Angkat imanmu, angkat doamu. Percaya. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Sembah, kami sembah. Ya Rabbi syatakana ya Rabbi patakana ya Rabbi. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Ya Rabbi syatakana ya Rabbi syatakana ya Rabbi patakana ya Rabbi haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. God is so good. Yes, amen. God is so good. God is so good. He's so good to me. Mari kita ikrarkan, Tuhan Yesus baik, Dia sangat baik. Haleluya. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Lebih lagi nyatakan Yesus baik.
God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Oh, hallelujah. God is so good. Mari perlahan kita bangkit berdiri bersama. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. Katakan, Amen. Tuhan Yesus baik. He's so good. Katakan, suami saya baik. God, He's so Katakan, istri saya baik. Anak-anak baik, orang tua baik, menantu baik, sahabat baik, rumah tanggaku baik semuanya. God, He's so good. Haleluya, semua baik. God, He's so good. Amin, amin. Nikmati, nikmati kebaikan Tuhan. He's so good. He's so good to me. Buka kedua belah tanganmu. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Katakan, suamiku baik. Istriku baik, anak-anak baik, rumah tanggaku baik, orang tua baik, pekerjaanku baik, semua baik, karena Yesus Allah kami baik. God is so good. God is so good. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Biarlah kami menikmati kebaikan Tuhan. Yesus baik. Yesus baik. Bagi aku, bagi kita, bagi semua. Haleluya. God, He's so good. Tuhan Yesus baik. God, He's so good. Haleluya, haleluya, haleluya. God, He's so good. Amin. He's so good Yes, Lord. to me. God is so good. God is so good. Haleluya. He's so good. Puji Tuhan. He's so good. Yesus baik. Yesus